Bawa seluruh domba-domba itu ke dalam kerajaan Allah Bapa, dan kemudian supaya kita yang menjadi domba-dombanya itu tersebar masuk ke dalam segala ciptaan. Istilah yang digunakan oleh Santo Paulus adalah supaya Allah yang kita imani itu menjadi semua di dalam semua. Kita menjadi sarana dan alat Kristus untuk membawa Allah ke dalam lingkup apapun, menjadi saksi Kristus ungkapannya kepada siapapun yang kita jumpai dengan segala tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Oleh karena itu, dalam Injil kita juga diajak untuk merenungkan apa konsekuensinya dan pengaruhnya kalau kita mengakui Yesus sebagai Raja semesta alam. Ternyata konsekuensinya sangat sederhana. Bukan soal raja yang muluk-muluk yang ada dalam kerajaan dan istana yang dibajak logam. Justru Yesus Raja semesta alam itu juga muncul dalam saudara-saudara kita yang paling hina sekalipun. Itulah kekasannya, itulah keistimewaannya. Bukan raja dengan istana kekuatan dengan kereta, bencana dan entah apa itu. Tapi Yesus yang meraja di hati kita mengajak kita untuk melihat bahwa dalam sesama yang paling hina pun Yesus sang Raja alam itu ada. Maka itu jika kita membaca seluruh bagian Injil Matius tadi, satu hal yang patut kita pegang teguh kalau kita menjadi saksi Kristus adalah apa saja yang kalian lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untukku, untuk Kristus. Entah itu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menengok orang yang ada dalam penjara, semua itu adalah saudara kita yang paling hina. Maka dari itu ada refren yang sangat bagus dalam bahasa Dayak, tapi Dayak London, Dayak Inggris ya. Bunyinya begini. Saat ini nyanyian saya yang saya jadikan tadi. Whatsoever you do the least of my brother, you do it unto me. Mudah tak? Dan mudah dimengerti juga kan? Karena ini dari bahasa Dayak. Jadi, whatsoever you do to the least of my brother, you do it unto me. Apa saja yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling kecil, yang paling hina, itu kamu lakukan untuk Yesus. Jadi kita tidak perlu pergi mencari Yesus sang Raja semesta alam itu ke istana mana, ke kerajaan mana, bukan. Pada orang-orang kecil yang kita layani, bahkan di penjara, mereka-mereka yang kita kunjungi. Penghakiman terakhir justru ditentukan oleh apa yang kita lakukan untuk mereka yang di penjara, memberi mereka yang lapar makan, memberi mereka yang terancam itu pakaian, dan seterusnya. Itulah kehebatannya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa Yesus Raja semesta alam itu memang biasa dibuat patung yang besar, yang berada di atas semua yang ada di alam ini. Mulai patung yang sangat terkenal di Rio de Janeiro, Cristo Rey, itu juga sangat besar, sangat tinggi, ada di puncak bukit. Dan untuk kesana bisa naik mobil, atau kalau mau tidak mau susah payah bisa melihat dari semilir, bisa menyewa helikopter cuma 1.500 US dollar per jam setiapnya. Dan kemudian di Timor Leste juga ada Kristus yang memberkati, Kristus yang berada di sekitar itu dan di atas bukit juga.
di Manado juga ada, di Toraja saya dengar juga, dan ternyata di Nangableng pun ada. Luar biasa. Dan saya juga melihat perjuangannya yang luar biasa juga. Saya dengar sudah jam 11 patung itu baru datang, dan kemudian ya semalam suntuk kira-kira begitu ya, sampai jam 3 dicoba untuk bekerja. Itu perjuangan yang luar biasa. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa Kristus Raja semesta alam itu berada tinggi mengatasi segala yang ada di dunia ini sekitarnya. Oleh karena itu benar, kita sangat mendukung apa yang dikerjakan di paroki ini. Dan yang lebih juga saya perhatikan secara praktis, saya tidak tahu apakah sudah didengar apa belum, nanti bulan Mei itu akan ada tabisan imam di paroki ini. Gerejanya sudah mulai disiapkan, dan saya yakin bahwa nanti pada bulan Mei segala sesuatunya sudah menjadi 100% selesai ya. Sekarang ini tidak tahu apakah 80 atau baru 75 atau sudah 90. Yang penting bulan Mei nanti ada tabisan imam, karena yang akan ditabiskan itu salah satunya itu berasal dari paroki ini. Dan bahkan nanti yang ditabiskan itu 2, yang satu dari MSF. Dan itulah kegembiraan kita. Kalau kita memperjuangkan gereja yang semakin mandiri sebagai tema perayaan 25 tahun berdirinya keuskupan adalah gereja yang mandiri tetap kemudian menjadi misioner dan peduli lingkungan. Itu yang mau kita perjuangkan, kita usahakan bersama dalam merayakan di satu pihak berdirinya keuskupan yang ke-25 tahun ini. Oleh karena itulah pemberkatan patung, pemberkatan gereja bukan pertama-tama segi fisiknya yang kita pentingkan, tetapi adalah inti dari kerohanian yang dimunculkan baik dari patungnya Kristus Raja semesta alam itu, konsekuensinya apa? Silakan kita. Dan bangunan gereja yang menjadi simbol, yang menjadi tanda persatuan seluruh umat. Saya mendukung kalau ini semua dikerjakan dengan keseluruhan daya, dana, waktu yang semua umat terlibat, entah dengan cara apapun. Dengan begitu kita merasa bahwa kita disatukan dalam hidup gereja ini. Saya kira tema yang pertama dan kedua sudah bisa kita renungkan dengan baik. Sekarang saya sampai pada tema yang ketiga tentang penerimaan krisma yang akan diterima oleh mereka yang sepertinya yang memakai pakaian putih itu ya, baju putih itu akan menerima krisma ya, baik di kanan maupun di kiri, kecuali suster sudah terima krisma ini kok putih tapi sudah. Nah, saya mendengar bahwa yang mau menerima krisma itu sudah dipersiapkan. Saya lihat pastor paroki, pastor dekan juga sibuk menyiapkan mereka, akademis, ketua umat dan lain-lain. Namun saya tidak mau memberikan krisma langsung begitu saja, percaya begitu saja bahwa semua sudah siap. Enggak, saya mau menguji kalian dulu. Kalau kalian lulus, baik, menerima krisma pagi. Kalau kalian tidak lulus, tunggu lain kali. Meskipun sudah pakai pakaian putih, sudah mandi, keramas dan lain-lain, tapi kalau belum lulus ya lain waktu, kejar pakai C. Kalian yang sudah pakai pakaian putih dan menerima krisma sudah siap menjawab pertanyaan saya? Siap ya? Kalau belum, boleh pulang. Nah, saya akan mulai pertanyaan itu dengan yang mudah-mudah dulu.
Maka kalau bisa melihat pertanyaan saya tiga yang mudah itu, jangan tersenyum dulu, jangan tertawa dulu. Ini belum. Nanti masih ada yang lebih sulit ya. Tapi baiklah, untuk memulai, saya akan menanyakan pertanyaan yang mudah dulu. Pertanyaan pertama, sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya mendengar jawabannya, tetapi dari satu pertanyaan kurangnya sudah tiga, yaitu kurang keras, kurang tegas, dan kurang jelas. Ya, kami sanggup. Harus yang keras, tegas, dan jelas ya. Saya ulangi pertanyaannya. Siap? Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari dan dalam masyarakat? Bagus. Nah, begitulah. Memperlihatkan bahwa sudah makan pagi gitu ya. Baik, pertanyaan kedua. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahlil, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Jawabannya betul semua. Tetapi belum berarti bahwa sudah lulus. Masih ada pertanyaan yang lebih sulit ya, tadi saya sudah bilang ya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh peran Maria, yang berita sengsara, bapa dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, bicara Tuhan Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Nah, sampai sekarang kalian masih betul semua. Tapi makin lama akan makin sulit. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan untuk memperbarui janji baptis. Maka untuk menerima krisma syaratnya harus sudah dibaptis. Yang pertama, janji untuk menolak kejahatan, dan yang kedua, kepercayaan akan gereja itulah yang diungkapkan dalam baptisan. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya tadi berbunyi, sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahlil, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Kalian jawab apa? Sanggup ya? Pertanyaan saya adalah, siapa di antara kalian pernah melihat setan? Belum ada kan? Belum ada ya? Mau dan berani saya ajari bagaimana melihat setan? Betul? Mau? Baik, saya ajari bagaimana cara melihat setan. Nanti kalau pulang, ambillah cermin yang paling besar di rumahmu. Semua punya cermin? Ambil yang paling besar. Kemudian kamu mendekati cermin itu dalam jarak 15 cm. Berapa senti? Baik, 15 cm. Kemudian dekatkanlah wajahmu, pandanglah mata, dan lihatlah warna mata itu apa. Kemungkinan itu ada warnanya hitam putih ya. Tetapi kemungkinan ada yang warnanya kemerah-merahan. Pernah lihat mata yang agak merah? Itu kalau menangis, itu matanya merah. Kalau marah, itu diistilahkan naik darah. Darah itu berwarna apa? Nah, kalau naik darah,
warna mata merah. Kemudian kalau mabuk, ada pernah yang pernah mabuk? Sebenarnya pernah batelah, atau sebenarnya melihat orang mabuk, pernah ya? Pernah memandang mata orang mabuk? Apakah ada warna merah-merah juga? Betul. Jadi kalau mabuk pun itu ada warna merah. Dengan memandang itu kalian sudah melihat setan belum? Hah? Belum, itu mata kalian, bukan matanya setan. Tapi warnanya sudah bergeser menjadi warna merah. Baik, sesudah merah mata kita lihat hidung. Punya hidung semua? Mancung ke dalam atau keluar? Ya terserah, nanti lihat sendiri. Nah, perhatikanlah hidung. Apakah di situ hidungnya agak belang? Tahu hidung belang? Hidung belang adalah orang yang suka selingkuh, atau kalau masih belum punya istri atau pacar ya punya dosa yang berkaitan dengan hubungan seksual, itu selingkuh. Jadi kalau nanti diperhatikan hidungnya sudah mulai agak belang-belang ya, itu pasti ada tindakan-tindakan dan perbuatan yang berkaitan dengan seks itu, hubungan suami istri atau laki-laki dan perempuan ya. Sesudah itu turun sedikit lagi, kelihatan apa di situ? Di bawah itu ada apa? Mulut, semua punya mulut ya. Nah, perhatikan di dalam mulut itu ada apa? Ada gigi, ada lidah. Julurkanlah lidahmu panjang-panjang ke arah cermin tadi. Ya, kalau sampai bisa menyentuh cermin, berarti lidahnya badannya berapa? Nanti 15 cm. Nah, kalau tidak sampai ya tidak apa-apa. Ya, nah. Tapi gini, lidah bisa digoyangkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah kan? Karena lidah itu tidak punya apa? Tulang, tidak punya tulang. Maka dari itu tergantung lidah itu digunakan untuk apa. Bisa untuk ngomong yang baik, bicara yang baik, bahkan bisa untuk menyanyi, memuliakan Tuhan seperti kur yang bagus tadi. Bisa juga untuk marah-marah, mengata-ngatai yang jelek-jelek. Bisa untuk membuat janji, kalau kampanye misalnya ya, tapi kemudian tidak ditepati. Jadi lidah yang tidak bertulang itu bisa berarti baik, tapi bisa juga berarti jelek. Nah, kalau itu dijulurkan panjang-panjang, kalian mencoba merenung lidah saya ini biasanya saya gunakan untuk yang baik atau untuk yang jahat. Nah, ketika ini masih bisa diteruskan sampai kaki, tapi nanti sampai sore nggak selesai. Jadi saya selesaikan di lidah dulu. Sekarang kembali ke cermin. Back ke cermin. Kalian pelototkan mata, dekatkan hidung dan julurkan lidah sepanjang-panjangnya. Ingat warna mata apa? Di hidung ada belangnya lidah dan lidah seperti apa? Kalian sudah melihat setan belum? Sudah? Belum? Belum. Sudah. Jadi sampai sekarang belum ada yang melihat setan ya? Saya juga belum. Tetapi setan itu memang berupa roh yang tidak kelihatan. Jadi kalau dia bilang saya sudah melihat setan, bohong. Karenanya setan disebut sebagai roh jahat yang bisa kita ketahui dari tindakan-tindakan yang dilakukan orang. Mulai mabuk, mulai tidak jujur, mulai yang disebut tadi kejahatan dalam masyarakat, ada korupsi, ada perjudian, ada tahyul, hiburan yang tidak sehat. Nah, dalam tanda-tanda itu kita bisa melihat setan, meskipun setannya sendiri sebagai roh
tidak kita lihat. Oleh karena itu, roh jahat yang tidak bisa kita lihat itu harus dikalahkan. Roh jahat harus dikalahkan dengan apa? Yang diterima dalam krisma apa? Roh apa? Roh Kudus. Itulah gunanya penerimaan krisma. Menerima Roh Kudus untuk mengalahkan roh jahat. Jadi meskipun kalian pada baptis sudah menerima Roh Kudus dan seterusnya, tetapi Roh Kudus dipertegas lagi ketika kalian menerima krisma. Tadi sudah saya katakan pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus kita tahu. Dan nanti sesudah pembaruan janji baptis dengan apakah kalian menolak, apakah kalian percaya, itu saya akan memoleskan minyak krisma pada dahi kalian masing-masing dengan menyebut nama. Misalnya Maria terimalah tanda karunia Roh Kudus, supaya kalian menerima Roh Kudus untuk mengusir, untuk mengalahkan roh jahat tadi. Kalian menjawab apa kalau saya katakan terimalah tanda karunia Roh Kudus? Syukur kepada Allah. Nah, kemudian saya akan menjabat tangan kalian dan mengatakan damai Kristus. Kalian menjawab apa? Amin. Amin ya. Amin artinya apa? Setuju. Amin artinya apa? Setuju. Bahasa apa ya? Ini mulai pertanyaan makin sulit kan? Amin bahasa apa? Bahasa Indonesia amin, bahasa Jawa amin, bahasa Inggris amen. Tapi coba sama saja, memang artinya saya setuju kalian menerima damai Kristus, membawa damai Kristus, menjadi saksi Kristus ke dalam masyarakat. Nah, karena ini ada, saya lihat sepertinya pelajar-pelajar ada ya, yang SD ada ya, tunjuk jari yang SD ada di sebelah sini, oh sana juga ada, yang SMP tunjuk jari, oh banyak SMP, baik terima kasih. Yang SMA ada enggak? Oh banyak. Yang mahasiswa-mahasiswi ada enggak? Oh ada juga mahasiswa. Nah pertanyaan saya sederhana saja, dari SD sampai mahasiswa saat tadi, siapa di antara kalian belum pernah menyuntik? Tunjuk jari. Loh, kok ketawa? Baik, pertanyaan saya balik. Siapa di antara kalian pernah menyuntik? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, jadi semua sudah pernah menyuntik ya. Terima kasih atas kejujurannya. Lalu pertanyaan saya, menyuntik itu perbuatan setan atau perbuatan Roh Kudus ya? Nah, itu dia. Jadi setan itu cara mau bujuk kita sangat hebat. Pasti kalian dalam hati ya pernah ada pertanyaan, kalian ingin mendapat nilai baik atau mendapat nilai jelek? Jawabnya apa? Baik. Kalian ingin menjadi ranking 1 atau ranking terakhir? Oke, 1. Nah, pertanyaan berikutnya, kalian mau belajar mengerjakan PR atau main-main? Ya, baik. Kalau ada TV sinetron yang bagus, nilai mana? Nah, pasti banyak yang pilih sinetron, yang pilih nonton TV, atau ada yang main sepak bola, badminton, dan lain-lain. Jadi, setan membujuk dengan memberikan apa yang baik, tetapi dengan cara yang tidak baik. Di antara Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana saja, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin kaya, punya banyak uang, banyak mobil, banyak rumah, banyak istri? Oh enggak ya, ini enggak terakhir enggak ya. Ya siapa tahu kalau sudah punya banyak uang, tapi susah kerja itu
gajinya kecil dan lalu godaannya apa? Kalau ada kesempatan korupsi saja nggak apa-apa. Korupsi berjamaah sudah banyak orang untuk korupsinya. Kalau nggak ada kesempatan berjudilah. Siapa tahu hanya punya 50.000 tiba-tiba menjadi 50 juta karena berjudi atau karena membeli kupon putih. Ya. Pernah ada yang mendengar kupon putih? Itu bisa berlipat-lipat kalau tembus nomornya. Kalau tidak ya tetap menjadi kupon putih saja yang tidak bisa dimakan, tidak bisa untuk beli apa-apa. Jadi setan itu mengarahkan pada hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, ada narkoba juga, dan kita diajak ke arah sana. Ayo senang-senang, ayo dapat lagi satu, ayo cepat menjadi mahasiswa. Tapi dengan menyukai, dengan melakukan hal yang tidak baik itu. Karena itu waspadalah, waspadalah dan waspadalah terhadap setan. Roh Kudus yang diterimakan dalam krisma itulah yang memampukan kalian, memungkinkan kalian untuk melawan roh jahat atau setan. Saya berharap sesudah menerima krisma nanti kalian betul-betul mengusahakan bagaimana hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus, karena kalian sebentar lagi akan dimakan dan Roh Kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah sekian tahun yang lalu pernah menerima krisma, juga diingatkan apakah saya memang menghidupi Roh Kudus yang ada dalam diriku untuk menolak roh jahat itu. Jadi penerimaan krisma pertama-tama berguna bagi yang menerima sendiri, tetapi juga berguna untuk mengingatkan mereka-mereka yang sudah pernah menerima krisma. Karena itu menjadi saksi Kristus bisa diartikan melawan roh-roh jahat dengan Roh Kudus dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dalam hidup gereja, mulai dari orang tua menyerahkan anak-anaknya ke sekolah minggu, kemudian untuk mengadakan seminar, untuk MK, aktif di lingkungan atau di stasi, aktif dalam kegiatan gereja, dan banyak hal yang bisa dikerjakan karena hubungan Roh Kudus ini. Saya hanya akan mendengar dari para pastor yang berkarya di sini, apakah ada dari antara kalian itu nanti yang terbimbing oleh Roh Kudus karena sudah menerima krisma untuk lebih aktif lagi. Bahkan ada yang terpikir untuk masuk seminari, untuk masuk stipas, untuk menjadi suster dan sebagainya. Ikutilah bimbingan Roh Kudus. Jangan ikuti bimbingan roh jahat. Marilah dalam peristiwa ini kita berdoa untuk mereka-mereka yang menerima krisma agar kegiatan untuk menjadi saksi Kristus semakin mereka laksanakan. Tuhan memberkati.